Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias API, memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, melakukan kontrol ketat terhadap distribusi logistik dan ketersediaan obat-obatan di posko pengungsian banjir SDN Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kamis malam, 26.02. Instruksi itu disampaikan langsung saat ia meninjau lokasi pengungsian pada pukul 22.35 WITA. Di titik tersebut, sebanyak 64 kepala keluarga atau 229 jiwa mengungsi akibat banjir yang merendam kawasan permukiman, termasuk warga dari area Kodam 3. API menegaskan tidak boleh ada kekurangan kebutuhan dasar selama warga berada di pengungsian. Ia meminta Dinas Sosial dan BPBD memastikan stok logistik, tenda, serta tempat tidur dalam kondisi cukup dan layak. Dinas Kesehatan diperintahkan memaksimalkan layanan medis, sementara PDAM dan Damkarmat diminta menjamin suplai air bersih. Kontrol makanan, obat-obatan, pakaian, dan air bersih harus benar-benar diawasi. Jangan sampai ada pengungsi yang tidak terlayani, tegas API. Selain mengecek fasilitas, ia juga berdialog dengan warga untuk memastikan kondisi mereka secara langsung. Kalau ada kebutuhan segera sampaikan. Selama bisa kami bantu dan kerjakan, pasti kami penuhi, ujarnya. API menaruh perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, balita, dan bayi. Kala menggelar buka puasa bersama sejumlah jurnalis dan para mitra lembaga amil zakat, LAS, Haji Kala di lobi Wisma Kala pada Kamis 26 Februari. Kegiatan tersebut terselenggara sebagai ruang silaturahmi sekaligus momentum berbagi gagasan kebaikan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. LAS Haji Kala memaparkan arah program kerja tahun 2026 yang terangkum dalam 5 bidang program yakni Islamic Care, Educara, Humanity and Environment, Community and Development, dan Economic Care. Pemaparan ini menjadi bagian dari komitmen transparansi serta penguatan kolaborasi bersama media dan mitra. Direktur Eksekutif LAS Haji Kala, Muhammad Zuhair menjelaskan bahwa pada tahun 2026 LAS Haji Kala menguatkan 5 bidang program yang dimiliki. Dengan fokus jangka panjang menyasar kelompok asnaf fakir dan miskin sebagai penerima manfaat, mustahik, utama dan terbesar dalam penyaluran ZTS pada 2025, 2026 dan seterusnya, ucapnya. Fokus ini ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, khususnya di wilayah Pulau Sulawesi. Ia menegaskan, LAS Haji Kala terus meningkatkan nilai penyaluran ZTS dalam bentuk program pemberdayaan untuk mencapai target tersebut. Tim Resmo Polres Bantaeng berhasil mengungkap kasus tindak pidana membawa lari anak di bawah umur yang melibatkan seorang pemuda asal Kota Makassar. Pelaku berinisial R, 23, diringkus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Rabu 25 Februari dini hari. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kanit Resmo Polres Bantaeng, Aibda Sabil, dengan dukungan penuh, backup, dari tim Resmo Polda Sulsel. Berdasarkan data yang dihimpun, aksi nekat pelaku bermula pada Selasa, 10 Februari 2026 silam. Pelaku mendatangi SMP Negeri 2 Bantaeng untuk menjemput korban berinisial Z, 15. Kepada pihak sekolah, R melancarkan tipu muslihat dengan mengaku sebagai kakak tiri korban. Pelaku berdalih ingin menjemput korban karena neneknya sedang sakit di Kabupaten Sinjai. Atas alasan kemanusiaan tersebut, guru korban memberikan izin. Namun, sejak saat itu korban tidak kunjung pulang ke rumah, ungkap Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawang Amin, Jumat 27 Februari. Orang tua korban yang merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bantaeng.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Resmo Polres Bantaeng melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, TKP. Tim unit Resmo Polres Goa berhasil meringkus seorang pria berinisial Sa, 45, yang diduga tega meruda paksa ibu mertuanya sendiri. Penangkapan yang berlangsung di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa tersebut berjalan dramatis, Jumat 27 Februari. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan cara memanjat dan bersembunyi di atas plafon rumahnya. Namun, upaya pelarian tersebut gagal setelah petugas mengepung lokasi dan memberikan peringatan tegas. Pelaku akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan lebih lanjut setelah polisi mengacungkan senjata api untuk menghentikan aksinya. PLT Kasat Reskrim Polres Goa, Ibtu Armantaru, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban berinisial H, 50, yang tak lain adalah ibu mertua pelaku. Penangkapan terhadap Sa dilakukan setelah unit Resmob menerima laporan dari korban pada tanggal 19 Januari 2026 lalu, ujar Ibtu Armantaru. Setelah berhasil diamankan dari atas plafon, petugas langsung memborgol pelaku dan membawanya ke Mapolres Goa. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi amukan warga sekitar yang geram atas perbuatan bejat pelaku. Berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya.